Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa KM5 channel dimanapun Anda berada, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa KM5 channel dimanapun Anda berada, memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, di mana salah satu dari malam-malam itu berpotensi terjadinya Lailatul Qadar atau malam yang khairum min alfi syahr, yang lebih mulia daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Tentunya kita tidak ingin melewatkan momen-momen penting berlalu tanpa arti, tanpa manfaat, dan tanpa sesuatu yang kita lakukan yang bernilai pahala dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa KM5 channel dimanapun Anda berada, bagaimana cara kita untuk memanfaatkan momen penting di bulan Ramadan ini, di mana Ashrul Akhir merupakan bagian-bagian inti, karena disitulah ada satu keistimewaan berupa malam 1000 bulan atau yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Tidak ada lain kecuali kita meneladani Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana beliau menyambut malam Ashrul Awakhir. Diceritakan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa kana Rasulullah SAW ya'takiful Ashrul Awakhir min Ramadana hatta tawaffahullahu azza wa jalla. Jadi Rasul SAW ketika memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau melakukan i'tikaf. Itu beliau lakukan sepanjang hidupnya hingga Allah memanggil beliau ke haribaannya. Pemirsa KM5 channel dimanapun Anda berada, dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa iktikaf adalah cara kita memanfaatkan momen penting di bulan Ramadan, khususnya di 10 terakhir. Dengan beriktikaf, kita berarti menyambut kedatangan Lailatul Qadar yang dalam tanda kutip penuh misteri. Kapan datangnya? Yang jelas banyak para ulama memberikan satu rambu-rambu terkait Lailatul Qadar adalah di 10 terakhir bulan Ramadan, khususnya di malam-malam ganjil. Namun fokus kita saat ini adalah pada i'tikaf. Bagaimana cara kita untuk beriktikaf? I'tikaf dalam fikih adalah satu aktivitas berupa diam di dalam masjid. Diam di dalam masjid biqadri tuma'ninah. Ini merupakan minimal dari i'tikaf. Jadi dengan kita berada di masjid sekalipun sejenak biqadri tuma'ninah, itu sudah dianggap sebagai suatu amalan berupa i'tikaf. Namun jangan lupa harus kita niatkan dengan niat i'tikaf. Semudah itu. Iya, dengan hanya kita berdiam di masjid, misalnya tanpa melakukan apapun, maka kita sudah tercatat sebagai orang yang beriktikaf. Dan tentu ada pahala yang bisa kita unduh karena kita merupakan orang yang melakukan kesunahan berupa iktikaf. Namun tentu sayang sekali jika iktikaf kita tidak melakukan apa-apa atau sesuatu amalan yang bernilai ibadah seperti zikir, sholat, membaca Al-Quran, dan semacamnya. Oleh karenanya, dalam i'tikaf kita, hendaknya kita melakukan amalan-amalan seperti sholat sunnah, kemudian
membaca Al-Quran, sholawat, dan zikir-zikir yang lain. Nah, inilah cara kita untuk menyambut momentum Ashrul Awakhir, untuk menyambut datangnya Lailatul Qadar. Pemirsa KM5 Channel rahimakumullah. Lailatul Qadar ini penuh misteri. Penuh misteri. Ada sebagian ulama yang mengatakan Lailatul Qadar ini akan menjumpai orang yang betul-betul Allah pilih, di mana orang ini akan Allah perlihatkan seperti apa malam yang disebut dengan Lailatul Qadar tersebut. Jadi pendapat sebagian ulama dari pendapat ini berarti kita perlu bersusah payah melakukan satu kedekatan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Lailatul Qadar ini akan Allah perlihatkan bagi yang sungguh-sungguh. Oleh karenanya Nabi bersabda, "Iltamisu Lailatul Qadri fil ashril akhir min Ramadan. Taharrau Lailatul Qadri fil ashril akhir min Ramadan." Bersungguh-sungguh, dapatkan, carilah. Tentu sesuatu yang dicari ini tidak mudah. Tentu sesuatu yang kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh mendapatkannya, tentu ini bukan hal yang mudah untuk kita dapatkan. Maka sebagian ulama mengatakan Lailatul Qadar ini hanya bisa didapatkan oleh orang yang sudah Allah pilih, orang-orang tertentu dengan memperlihatkan Lailatul Qadar pada yang bersangkutan. Namun sebagian yang lain mengatakan untuk mendapatkan keistimewaan Lailatul Qadar ini tidak harus Allah perlihatkan kepada yang bersangkutan bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar. Tapi cukup bagi kita untuk menghidupkannya dengan ibadah. Yang salah satu inti dari ibadah itu adalah i'tikaf. Cukup dengan melakukan ibadah di malam Ashrul Awakhir, maka kita insya Allah mendapatkan keistimewaan dari Lailatul Qadar. Ini berbeda dengan yang pertama yang mensyaratkan bahwa yang mendapatkan keistimewaannya adalah orang-orang yang memang Allah perlihatkan padanya bahwa malam itu adalah Lailatul Qadar. Namun pendapat kedua mengatakan tidak harus orang yang betul-betul melihat dan merasakan Lailatul Qadar. Cukup dengan menghidupkan malam-malamnya berarti dia mendapatkan Lailatul Qadar. Bahkan ada hadis yang mengatakan barang siapa melakukan sholat berjamaah maghrib dan isya mulai awal Ramadan hingga akhir, maka dia telah ambil bagian dari Lailatul Qadar. Artinya dipastikan orang ini mendapatkan Lailatul Qadar. Ini tentu sesuatu bisyarah, ya, kegembiraan yang disampaikan dalam hadis bagi orang yang istiqomah melakukan ibadah maghrib, sholat maghrib secara berjamaah dan juga sholat isya di sepanjang Ramadan, maka dia pasti mendapatkan Lailatul Qadar bihadzin wafirin, dengan bagian yang sempurna. Pemirsa KM5 Channel dimanapun Anda berada, mengingat iktikaf pelaksanaannya harus di masjid, maka berdiam diri di selain masjid itu tidak tergolong, tidak terhitung sebagai iktikaf. Jadi iktikaf harus kita berada di masjid. Apa masjid itu? Apakah tempat yang digunakan untuk sholat Jumat? Tidak. Masjid itu apapun tempat, apapun itu yang diwakafkan sebagai masjid. Satu tempat yang memang diwakafkan sebagai masjid. Entah digunakan untuk sholat Jumat atau tidak. Maka semua tempat yang diwakafkan oleh pemiliknya, tempat itu menjadi masjid, maka itulah masjid yang kita bisa iktikaf di sana. Di selain masjid, tentu tidak bisa disebut iktikaf. Pemirsa KM5 Channel dimanapun Anda berada, namun bukan syariat namanya kalau hukum dan ketentuannya pakem, tidak bisa ditawar. Tentu ada tasamuh, ada keringanan, ada pendapat-pendapat yang bisa kita pilih sebagai solusi manakala kita tidak mampu untuk melakukan ketentuan yang pakem. Misalnya tentang iktikaf ini. Iktikaf harus di masjid, betul. Tetapi ada sebagian pendapat khusus untuk perempuan. Perempuan mungkin tidak seleluasa laki-laki dalam
melaksanakan i'tikaf atau pergi ke masjid, apalagi sampai tengah malam, sampai waktu sahur, atau bahkan sampai subuh. Tentu perempuan tidak punya kebebasan untuk itu karena terkait dan terikat kewajibannya sebagai ibu mungkin, atau perempuan itu sendiri. Oleh karenanya ada satu pendapat, satu qil yang ini disebutkan dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri. Di situ mengatakan perempuan ini bisa iktikaf di satu tempat yang ia sediakan, yang ia persiapkan untuk sholat. Tempat yang biasa ia pakai untuk sholat dan memang disediakan untuknya. Maka perempuan ini bisa melakukan iktikaf di situ. Ini misalnya musola-musola di rumah atau musola-musola di mana perempuan biasanya melakukan ibadah di situ. Maka sebagai ganti dari iktikafnya di masjid, dia bisa iktikaf di musola tersebut. Tentu ini satu kabar gembira untuk perempuan yang dengan ini tidak ada alasan baginya untuk meninggalkan iktikaf. Sekalipun di kamar bahkan, kalau dia punya satu tempat yang biasa digunakan untuk melakukan sholat di situ, maka tempat ini bisa dijadikan tempat iktikaf untuknya. Ini satu khususiyah, satu keistimewaan yang diperuntukkan untuk perempuan. Ini menurut sebagian pendapat. Dan di luar pendapat itu, para ulama membahas, ini masih dalam kitab yang sama, dalam Al-Hasyiah Al-Bajuri, bahwa ada yang namanya masjid dipikul dan bisa dibawa ke sana kemari. Seperti apa masjid yang bisa dipikul dan bisa dibawa ke sana kemari? Yaitu katakanlah semisal sajadah atau hambal atau karpet yang kita tancapkan dengan semacam paku. Kemudian kita katakan bahwa tempat ini saya wakafkan menjadi masjid. Maka dengan ucapan itu, sajadah tadi, hambal atau karpet tadi menjadi masjid. Sekalipun paku atau apa yang menancap, yang menempel di sajadah itu kita lepas, dan kita bisa gunakan tempat itu untuk beriktikaf tentunya. Karena ini sudah dihukumi sebagai masjid. Sehingga tidak ada alasan bagi kita yang karena alasan masjidnya jauh dari masjid, sehingga tidak beriktikaf dan tidak menghidupkan malam Asrul Akhir dengan iktikaf. Ini tidak ada alasan, karena ada pendapat-pendapat yang bisa kita pilih, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan ibadah dan kedekatan, aktivitas yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja kita i'tikaf di sajadah yang sudah kita tancapkan paku atau semacamnya, dan sudah kita katakan bahwa sajadah ini kita wakafkan menjadi masjid. Inilah tasamuh daripada syariat, sehingga jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala terbuka lebar bagi kita semua di bulan Ramadan ini. Inilah keistimewaan dan fadilah bulan Ramadan yang tentunya sangat disia-siakan bila kita sampai mengabaikannya dan kita meninggalkannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan anugerah dan karunia di bulan Ramadan ini, sehingga kita lepas Ramadan ini menjadi pribadi yang semakin bertakwa, semakin baik, solih, baik secara spiritual maupun sosial. Amin Allahumma amin. Hadza minni, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.